Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Januari 2022. Sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Beredar video warga Kariu tolak rombongan Bupati Maluku Tengah. Bantuan apa lagi yang ada? Subagi ini mau bantuan. Beredar video aksi penolakan rombongan Bupati Maluku Tengah serta bantuan sosial oleh warga Kariu yang mengungsi di negeri Aboru. Video ini beredar di media WhatsApp Kamis 27 Januari 2022. Dalam video tersebut terlihat puluhan warga berdiri di pesisir pantai negeri Aboru sambil teriak bale atau balik kepada aparat. Terlihat juga aparat gabungan bersenjata lengkap tengah bernegosiasi dengan warga. Sebelumnya diketahui pemerintah melalui Dinas Sosial Maluku Tengah telah menyalurkan bantuan menggunakan KMP Teluk Ambon kepada pengungsi Kariu. Saat bentrokan Rabu 26 Januari 2022, sebagian besar warga Kariu mengungsi di negeri Aboru. Kabid Humas Polda Maluku Emrum Hoirat pastikan bahwa video yang beredar luas di media sosial bukan terkait penolakan kedatangan Kapolda Maluku atau Danrem 151 Binaya. Melainkan video yang berdurasi 26 detik itu menolak speedboat yang mengangkut bantuan oleh aparat TNI Polri ke warga Kariu yang berada di Desa Aboru, Pulau Haruku. Bantuan apa lagi yang ada? Subagi ini mau bantuan. Ketemu Kapolda Maluku, warga Pelau Ori ajukan syarat damai dengan Kariu. Warga Pelau dan Ori sepakat untuk berdamai dengan Kariu dengan persoalan tapal batas tanah diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat dari warga Pelau maupun Ori di hadapan Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotaharia Latif, dan Rem 151 Binaya Brigjen TNI Arnold Ritiau, dan Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal di Rumah Raja Pelau Rabu 26 Januari malam. Kabid Humas Polda Maluku Emrum Hoirat menjelaskan warga juga minta aparat kepolisian dapat membangun pos pengamanan secara permanen di setiap perbatasan desa. Terkait dengan permintaan masyarakat tersebut, Rum mengaku Kapolda Maluku sangat menyetujui untuk menentukan persoalan batas tanah secara hukum yang berlaku. Diberitakan sebelumnya bentrokan antar warga terjadi di Desa Kariu dan Desa Ori, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sejak Selasa 25 Januari. Dampak bentrokan tersebut belasan rumah terbakar, 3 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka, termasuk 1 anggota polisi Polsek Haruku. Jadi akumulasi menjadi satu masalah yang dari pagi itu terjadi. Mudah-mudahan ini kita bisa atasi bersama sehingga masyarakat Kariu menciptakan suasana yang tidak nyaman lagi. Itu kita melakukan pendekatan. Yang terakhir adalah kita nanti meminta tiga warga dari negeri Pelau yang menjadi korban meninggal dunia, ya, 2 warga. Tangkal hoaks Barnabas Ono pastikan gereja Ebenezer tidak terbakar. Beredarnya informasi di media sosial Rabu 26 Januari 2022 bahwa gereja Ebenezer di Desa Kariu, Kabupaten Maluku Tengah hangus terbakar akibat pertikaian. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Ono memastikan informasi tersebut adalah hoaks semata.
Intinya masyarakat harus menahan diri, tidak mudah termakan provokasi atas isu-isu yang didesain sedemikian bagus untuk kembali membenturkan antar kelompok ini lagi. Namun dari semua itu yang penting adalah kedua belah pihak yang bertikai karena salah paham agar melihat kembali soal hubungan persaudaraan yang dibingkai selama ini dengan Pela Gandong. Diketahui kunjungan ke Desa Kariu, Wakil Gubernur Maluku Badamas Ono ditemani oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotaria Latif, Pangdam 16 Patimura, Mejen Richard Tampu Bolon, dan Bupati Maluku Tengah Abu Tuasikal serta Forkopimda serta stakeholder lainnya. Dan aparatur TNI pun bukan berarti menakut-nakuti tapi membantu masyarakat untuk tetap menjaga ini rumah ibadah ini. Dan kemudian kehadiran saya sebagai wakil gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Dantam Kamar, dan Kabinda unsur terkait lainnya, kita juga sekedar untuk bisa membantu masyarakat yang korban, dan pemerintah Provinsi Maluku berkoordinasi bersama dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda dan Pak Tamal, Kabinda, kita datang membawa sejumlah bantuan. Nanti sebentar itu akan dibawa oleh kapal. Tapi kemudian lebih penting lagi yaitu atas nama pemerintah Provinsi Maluku bersama unsur Forkopimda, kami mendukung karena kita orang Maluku ini bersaudara. Semoga saja kedua belah pihak yang bertikai karena satu dan lain hal, saya percaya sungguh akan kembali merefleks ke belakang. Selanjutnya Tribuners, hasil gratifikasi Tagop Solisa diduga terpakai untuk kampanye Savitri Malik. Nama Bupati Buru Selatan Savitri Malik yang juga istri dari tersangka Tagop Solisa ikut terseret dalam kasus gratifikasi suaminya itu. Tagop Solisa telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang proyek infrastruktur di Bursel tahun anggaran 2011 hingga 2016 oleh KPK Rabu 26 Januari. Uang hasil gratifikasi mantan Bupati pertama Bursel itu diduga dipakai untuk kampanye hingga memenangkan Savitri pada pemilihan kepala daerah tahun 2021. Melanjutkan Tagop yang telah menjabat selama 2 periode. Mengingat uang yang diterima Tagop dari hasil gratifikasi tersebut mencapai 10 miliar rupiah. Lili mengungkapkan dugaan tersebut masih disidik tim penyidik. Untuk diketahui saat ini Tagop ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, sedangkan tersangka lainnya yaitu Joni Reinhard Kasman ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan. Sementara itu tersangka lainnya Ivana Kwerju belum ditahan dan dihimbau untuk kooperatif memenuhi panggilan KPK. Dan khusus untuk proyek yang sumber dananya dari dana alokasi khusus atau DAK dalam perkara ditentukan besaran fee masih di antara 7% atau janji sampai dengan 10%, gratifikasi dan ditambah tindak pidana pencucian uang 8% dari nilai kontrak yang terkait pekerjaan. pada PBJ di Kabupaten Buru Selatan, Maluku untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan 2016 sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali. Gubernur Maluku Murad Ismail minta revitalisasi Pasar Mardika selesai dalam 480 hari. Gubernur Maluku Murad Ismail meletakkan batu pertama revitalisasi Pasar Mardika Kota Ambon Kamis 27 Januari 2022. Pembangunan kembali pasar itu diharapkan membawa pertumbuhan ekonomi bagi Maluku. Dalam sambutannya, Murad meminta agar proses pembangunan bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan, yakni selama 480 hari. Sehingga pada tahun 2023 mendatang, masyarakat Kota Ambon sudah bisa menikmati pasar modern. Murad menambahkan semua pihak harus mendukung proyek revitalisasi yang akan segera dimulai itu. Dengan begitu, pembangunan akan cepat selesai dan menjadi ikon yang memberi wajah baru bagi kota berjuluk Manise. Terkait kepemilikan lahan yang menjelaskan mekanismenya akan diatur oleh pemerintah Maluku dan Kota Ambon. Sebab tanah seluas 7.900 meter persegi itu merupakan milik Provinsi Maluku. Untuk itu pembicaraan MOU akan segera dibahas dan seterusnya dilakukan penyerahan kepemilikan lahan.
Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan Maha Bapak Abdul Halil Castella, STMT, disilakan. Hal yang perlu saya sampaikan antara lain, pertama atas nama Gubernur dan masyarakat Maluku, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menyetujui usulan revitalisasi Pasar Merdeka oleh pemerintah Provinsi Maluku dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri PUPR, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehingga pada hari ini kita sudah dapat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Merdeka baru. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Yang kami hormati Ibu Dirjen Cipta Karya yang mengikuti secara. Lapak dibongkar pemilik lahan, pedagang pasrah. Sejumlah lapak milik pedagang di Pasar Merdeka Kota Ambon kembali dibongkar Kamis 27 Januari 2022. Kali ini pembongkaran dilakukan oleh pemilik lahan tempat pedagang biasa berjual. Pedagang yang tidak bisa lagi berjualan mengaku pasrah dengan keadaan tersebut. Salah satunya, Jufri mengatakan yang jelas pembongkaran dilakukan dengan mekanisme yang tepat agar tidak menyulut emosi pedagang. Ia menegaskan selama pembongkaran dilakukan demi kebaikan banyak orang akan tetap didukung. Kata dia, pedagang tidak punya wewenang mencegah pembongkaran tersebut. Meski begitu, dia berharap hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon, agar kedepannya pedagang juga bisa mendapatkan hak kesejahteraan di tanah mereka sendiri. Terdapat belasan lapak milik pedagang yang dirubuhkan. Dalam prosesnya sempat terjadi sedikit perdebatan, namun bisa dihalau oleh aparat keamanan yang bertugas. Jadi kalau menurut beta terkait dengan mekanisme pembongkaran ini, menurut beta fine-fine saja Pak. Jadi sebagai katun di dalam sebagai pedagang, apapun instruksi yang memang itu datangnya dari penyewa atau pengontrak daripada lapak itu, maka baik-baik saja. Yang penting ya katun hindarkan dengan sampai pembongkaran ini akan terjadi insiden kerisuhan dan lain sebagainya. Itu yang memang katun inginkan. Tapi kalau memangnya itu demikian maslahatan kebaikan, ya silakan saja tuh. Oke, tapi memang terkait pembongkaran ini apakah ada pro dan kontra yang terjadi? Oh, memang sempat ada untuk pro dan kontra itu, bahkan kejadian kurang lebih setengah jam yang lalu ada dari salah satu ibu di pasar ini mungkin dia teriakan pada saat pembongkaran yang mungkin beliau kurang setuju terkait dengan pembongkaran ini, tapi mau dan saya mau ya bongkar. Jadi pembongkaran ini bukan inisiatif dari pedagang, bukan, ya, tetapi ini bagian daripada instruksi langsung dari atas. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, pengungsi Pelau ancam duduki gedung DPRD Maluku jika tim pansus tak dibentuk Januari ini. Ketua Angkatan Muda Hatu Haha Wailapia Pelau RD Rizal Tualape, maksud kami RD Rizal Tualepe mengancam bakal kembali duduki kantor DPRD Maluku jika pansus tak dibentuk akhir Januari 2022 ini. Tualepe menambahkan mereka akan mengawal kinerja DPRD Maluku dalam menangani masalah pengungsi Pelau. Pasalnya masalah ini harus ditangani dengan serius, mengingat sudah 1 dekade mereka hidup dalam pengungsian tanpa perhatian pemerintah. Rencananya DPRD akan membentuk pansus akan dibentuk pada akhir Januari ini. Otomatis nantinya Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, DPRD Maluku Tengah, serta Gubernur Maluku Murad Ismail akan dipanggil. Selanjutnya pemanggilan tersebut juga akan diikuti oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.
Sebenarnya sudah ada prioritas, ada agenda yang kami tadi sudah sampaikan bahwa ketika sampai akhir Januari nanti tidak ada pansus yang dibentuk, berarti awal Februari itu kami akan duduki DPRD provinsi hingga semua tuntutan yang kami sampaikan di Desember kemarin terlaksana. Yang 3 tuntutan yang kemarin, pemanggilan terhadap pemangku kebijakan di dalam tuntutan kami kemarin. Nah, itu sudah direspon bahwa akhir pekan ini itu pansus sudah akan dibentuk, kemudian akan bekerja sesuai dengan program yang telah dibicarakan pada rapat sebelumnya. Mungkin seperti itu. Pelanggar lalu lintas di Amahai, Maluku Tengah langsung dihukum vaksin di tempat. Biasanya para pelanggar lalu lintas akan diberikan bukti pelanggaran atau tilang dan membayar denda sesuai pelanggaran yang dilakukan. Kali ini para pelanggar lalu lintas di Jalan Transeram Negeri Amahai, Maluku Tengah justru dihukum dengan vaksin di tempat. Kepala Dinas Perhubungan Egin Picarima mengatakan tilang vaksinasi dilakukan untuk menggenjot capaian vaksinasi di Maluku Tengah. Pantauan Tribunambon.com, di lokasi setiap kendaraan yang lewat dihentikan petugas. Apabila melanggar lalu lintas dan belum menjalani vaksinasi, langsung disuntik di tempat. Egy menegaskan meski begitu pihaknya tidak melakukan pemaksaan. Operasi tersebut selanjutnya akan berlangsung selama 2 hari di lokasi yang sama, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 2 sore hari. Selain itu, bagi warga yang baru menerima vaksin dosis pertama diberikan beras 5 kg bagi warga. Diketahui operasi tersebut dibantu aparat Polsek Amahai, Brimob dan anggota Koramil serta tim vaksinator dari Puskesmas Amahai. Kata apa? Suntik sedikit saja mutaku. Konsultasi Publik 1 RT RW PUPR Maluku bahas proyek Clean ANP dan Bendungan Wayapo. Proyek strategis negara yang rencananya akan dibangun di Maluku membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar konsultasi publik terkait rencana tata ruang wilayah RT RW 2022-2024. Menurut Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Ani Lisiela Bobar, RT RW Provinsi Maluku dengan Perda nomor 16 tahun 2013 direvisi karena terjadi perubahan struktur dan pola ruang yang terjadi di Maluku. Ia mengatakan adapun beberapa proyek yang menjadi perhatian untuk Maluku beberapa tahun ke depan, yakni Lumbung Ikan Nasional, Ambon Newport, dan proyek Bendungan Wayapo. Ia melanjutkan revisi RT RW dinilai perlu untuk menerima masukan dari 13 kabupaten dan kota yang ada di Maluku. Labobar menjelaskan nantinya usulan dan data yang diberikan oleh masing-masing perwakilan akan dianalisis sesuai tahapan yang telah ditentukan. Transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah, pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan. Tujuannya adalah semua data yang telah kami ambil di seluruh kabupaten kota dianalisis sesuai tahapan-tahapan sesuai Permen nomor 11 tahun 2021. Kita menganalisis, kemudian hari ini fakta analisa itu dipaparkan kembali untuk semua OPD terkait di seluruh Provinsi Maluku ini. Maksud dan tujuan diadakan KP1 ini untuk kita menerima masukan. Apabila yang sudah ada di dalam dokumen ini masih kurang, itu dilengkapi, dan yang sudah tertera akan dijadikan acuan kita untuk nanti kita akan menuju asistensi lagi di ATR BPN. Setelah asistensi di ATR BPN telah dilaksanakan, kita mendapat kesempatan lagi untuk membuat konsultasi publik kedua yang telah disusun oleh konsultan di hari ini, dan tadi telah disampaikan oleh konsultan 100 jalan atau pas jalan kriminal yang ada di Provinsi Maluku. Jadi Bapak Ibu bisa berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Marga.
PLN Mobile Goes to School, sasar anak muda milenial, targetkan 122.000 pengguna baru di 2022. PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara menyasar pengguna aplikasi PLN Mobile dari kalangan anak muda milenial. Program PLN Goes to School pun menjadi kegiatan untuk mewujudkan hal tersebut. Sekolah pertama yang menjadi lokasi sosialisasi yakni SMA Negeri 1 di Jalan Patimura, Sirimau, Kota Ambon. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara, Adams Yogasara mengaku kegiatan itu guna mengenalkan aplikasi andalan mereka bagi pelajar. Saat ini PLN Mobile telah digunakan sebanyak 90.668 pengguna di Maluku dan Maluku Utara. Sementara itu, pihaknya menargetkan tambahan jumlah pengguna di 2022 sebanyak 122.000. Menurutnya, anak milenial menjadi sasaran utama karena tidak asing dengan perkembangan teknologi saat ini. PLN juga menjelaskan proses bisnis yang berjalan di perseroan kepada pelajar, dengan tujuan agar pelajar bisa memahami bagaimana aliran listrik bekerja hingga digunakan warga dalam keseharian. Kegiatan PLN Mobile Goes to School rencananya akan terus berlanjut ke sekolah lain hingga penghujung 2022 nanti. Di sini PLN ada pembangkit, kemudian ada transmisinya, sempat jalan-jalan keluar ke arah, kemudian ada sosialisasikan dari PLN Mobile yang ada sekarang ini, dan ini adalah salah satu aplikasi yang untuk memudahkan pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi tujuannya sangat terfokus kami untuk pada masyarakat semuanya. Dan di sini semuanya ada siswa-siswa pada umumnya kan pasti menggunakan listrik. Jadi kita sampaikan melalui siswa ini untuk keluarganya bahwa ini adalah ada satu fitur baru dari PLN Mobile yang sekarang ini bisa mempermudah segala layanan yang diperlukan masyarakat. Mungkin itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 27 Januari 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.